Pada video kali ini saya akan membahas tentang diagonal sisi dan ruang pada sebuah kubus. Oke, langsung saja kita lihat contohnya. Jadi di sini ditampilkan kubus yang diberi nama PQRS. Jadi alasnya adalah PQRS, kemudian penutupnya adalah TUVW. Oke, di sini kita ketahui kubus PQRS dan TUVW panjang rusuknya ini adalah 12 cm. Kita ingat kembali bahwa panjang rusuk sebuah kubus itu semuanya sama panjang. Berarti PQ ini adalah 12, QR juga 12. Ya. Ini sama panjang 12 cm semua. Saya kasih kode saja. Artinya dia sama panjang. Kemudian ini ya. Nah, di sini hitunglah panjang diagonal sisi PR. Nah, ini adalah sisinya, sisi alasnya adalah PR. Ya. PW yang ini adalah PR, kemudian PW mana PW? Ini ya, bukan X di sini tapi W. Ya. TUVW berarti PW ini, kemudian RW ini adalah RW. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa rumus mencari panjang sisi atau diagonal sisi, yang mana PR adalah sebuah diagonal. Ini namanya diagonal sisi. Ini ya. Yang mana rumusnya? Ini kalau kita keluarkan gambarnya, nah dia seperti ini. Nah, di sini siku-sikunya. Ini adalah P, kemudian ini adalah Q, ini adalah R. Maka dia membentuk segitiga siku-siku. Sedangkan PR adalah sisi miringnya, maka kita akan menggunakan rumus Pythagoras. Oke, langsung saja saya masukkan rumus diagonal sisinya, yaitu diagonal sisi, saya tulis di sini ya, diagonal sisi kubus itu sama dengan A akar 2. Ya. Jadi misalkan ini APG adalah A, ini juga adalah A, karena tandanya sama semua, berarti ini sisi-sisinya ini, rusuknya ini, panjang rusuknya ini adalah A semua. Jadi A, dan seterusnya. Jadi kalau begitu, yang kita cari adalah sisinya PR. Ini adalah PR. Ya. Berarti ini adalah A akar 2. Nah, A-nya berapa tadi? Yaitu 12. Berarti kita jawab di sini A itu PR-nya, sisi PR-nya itu sama dengan A akar 2. Yang mana A-nya itu adalah 12, kemudian akar 2. PW juga adalah ini, PW sama dengan PR posisinya ya. Berarti dia juga diagonal sisi, maka 12 akar 2 juga. Kemudian RW
RW juga merupakan diagonal sisi, berarti 12 akar 2 juga. Oke, selanjutnya yang kedua adalah diagonal ruang. Yang mana yang disebut dengan diagonal ruang? Ruang. Ini tadi kan di pinggir sisinya. Ini diagonal sisi namanya, sedangkan yang disebut dengan diagonal ruang berarti dia masuk di ruangannya yang ada di dalam. Ya. Yang mana yang disebut dengan diagonal ruang ini diagonal ruang kubus. Rumusnya diagonal ruang. Jadi saya kasih contoh diagonal ruang ini. RT atau TR. Ya. T dengan R. Ini namanya ruang. Diagonal ruang. P dengan U. Jadi saya tulis di sini yang mana yang disebut dengan diagonal ruang. Itu TR. TR kemudian PV. P. Yang mana lagi? QW. Selanjutnya adalah SU. Iya, itu adalah diagonal ruang. Sedangkan untuk mencari diagonal ruang itu rumusnya adalah saya tulis di sini diagonal ruang itu sama dengan panjang rusuknya dikali dengan akar 3. Panjang rusuknya tadi adalah A, kita simbolkan A, kemudian akar 3. Ini adalah A akar 3. Berarti A-nya tadi 12, kemudian akar 3. Berarti 12 akar 3. Ini nilainya 12 akar 3, 12 akar 3, 12 akar 3, dan 12 akar 3. Kenapa bisa akar 3? Kita lihat gambarnya ini. Kita lihat PRT, segitiga PRT. Di sini segitiga kayak begini. Nah, segitiga PRT. Nah, dia menyiku di P. Saya hapus ini. Segitiga PRT, kita lihat segitiga PRT. Jadi dia begini bentuknya. Ya, lurus ini. Di sini ini adalah P, di sini R-nya, di sini T-nya. Jadi dia juga membentuk siku. Nah, panjangnya ini ke sini, ini adalah PR. PR-nya tadi di sini adalah diagonal sisi. Ini nilainya adalah akar 2. A akar 2. Ingat ini adalah A. Kemudian ini yang kita cari dengan menggunakan teorema Pitagoras. Ingat rumusnya teorema Pitagoras. Sisi miringnya adalah TR pangkat 2 sama dengan PR pangkat 2 ditambah dengan PT pangkat 2. PR pangkat 2 itu adalah A akar 2. Karena di sini berpangkat 2. Kemudian PT-nya adalah A pangkat 2. Jadi di sini A pangkat 2. Di sini adalah A pangkat 2. Kemudian akar 2 berpangkat 2 itu hasilnya akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. A pangkat 2. Ini hasilnya sama dengan A 2
ya, 2A pangkat 2 ditambah A pangkat 2. Ini kalau dijumlah hasilnya sama dengan 3A pangkat 2. Nah, jadi TR pangkat 2 itu sama dengan 3A pangkat 2. Jadi TR itu sama dengan akar 3A pangkat 2. Sama dengan akar 3, tetap akar 3, akar 2, ini dengan akar tinggal A. Jadi hasilnya adalah A akar 3. Oke, langsung saja kita ke bagian C. Yang mana bagian C ini adalah luas segitiga PWR. Ini adalah P, ini adalah W, dan ini adalah R. Ya, kalau saya kasih keluar, maka dia akan membentuk seperti ini. P, W, R. Nah, di sini saya kasih garis bantu atau garis yang membagi dua. PR adalah saya kasih titik O di tengah. Sehingga panjangnya ini sama dengan panjangnya ini. PO sama dengan RO. Sehingga WO ini disebut sebagai tinggi. Ya. Jadi rumus luas segitiga PWR ini adalah ya, luas segitiga PWR itu, ingat rumus segitiga adalah 1/2 alas kali tinggi. Ya. Ingat 1/2 yang mana alasnya adalah ini ya, PR. Apa tadi nilainya ini adalah panjangnya ini tadi adalah A akar 2. Hanya sendiri adalah 12 akar 2. Jadi 12 akar 2 ini kalau dibagi 2, langsung saja alasnya adalah 12 akar. Di sini dikali 12 akar 2. Dikali tingginya. Ini adalah tinggi. Tingginya belum diketahui, oleh karena itu kita harus mencari. Jadi kalau ini dibagi 2 maka hasilnya 6 akar 2. Berarti ini adalah 6 akar 2. Ini juga 6 akar 2. 6 akar 2 tambah 6 akar 2 sama dengan 12 akar 2. Oke. Nah, di sini yang miring ini WR, ini tadi ada nilainya, yaitu sisi diagonal ini, diagonal sisi. Diagonal sisi itu hasilnya tadi adalah 12 akar 2. Berarti kita bisa pindahkan gambarnya. Ya. Dia berbentuk segitiga siku-siku. Ini di sini adalah 6 akar 2. Ini yang kita cari tingginya. Di sini adalah 12 akar 2. Kita gunakan rumus teorema Pythagoras. Berarti ini yang sisi miring ya. Berarti 12 akar 2 berpangkat 2 sama dengan 6 akar 2 berpangkat 2 ditambah T pangkat 2. Ini 12 kali 12, 12 pangkat 2 itu berarti 1, 4. Akar 2 kali akar 2 itu sama dengan akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Kemudian 6 pangkat 2 berarti 36. Akar 2 kali akar 2 sama dengan akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Ditambah T pangkat 2. Oke. Di sini 144 dikali 2 berarti 4 kali 2 8. 4 kali 2 8. 288 ya. Sama dengan 2 kali 6 12 simpan 1. 3 kali 2 6 tambah 1 berarti 70. 2 tambah T pangkat 2. Oke, sekarang kita bawa ke ruas kiri. 288 dikurang 72 sama dengan T pangkat 2. Ini 8 dikurang 2 adalah basisnya 8 dikurang 2 adalah 6. Kemudian 8 dikurang 7 sama dengan 1. Di sini turun 2 ya, sama dengan T pangkat 2.
gampang. T itu sama dengan 216. Berarti sama dengan 216 itu berapa? Berapa kali berapa 216? Karena 6 ujungnya, kita coba 36 kali 6 ya. 36 kali 6. 6 kali 6 36, simpan 3. 3 kali 6 18, 18 tambah 1 21. Berarti di sini 36 dikali 6. Ini kita urai, akar 36 itu sama dengan 6. Kemudian akar 6. Berarti tingginya itu adalah 6 akar 6. Bisa ditulis di sini adalah 6 akar 6. Berarti tinggi di sini kita tulis 6 akar 6 sama dengan 12 dibagi 2 itu sama dengan 6 akar 2 dikali 6 akar 2. Berarti di sini 1 kali 6 akar 2 dikali 6 akar 2 sama dengan 6 kali 6 36. Akar 2 kali akar 2 sama dengan akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Berarti hasilnya adalah 72 cm. Angka 2 ya, karena dia adalah luas. Sorry, di sini bukan akar 2 tapi akar 6. Ya, 6 akar 6. Ini di atas, ini 6 akar 6, berarti di sini akar 6. 2 kali 6 12. Saya hapus dulu. Sama dengan 1 kali 6 6. Berarti 6 akar 2 dikali 6 akar 6. Berarti sama dengan 6 kali 6 36. Akar 2 dikali akar 6 sama dengan akar 12. Ini sama dengan 36 dikali 4 kali 3 itu 12 ya. Berarti 36 akar 4 itu sama dengan 2. Kemudian akar 3 tetap. Jadi 72 akar 3. Ini. Oke, jadi luas segitiga PWR-nya itu adalah 72 akar 3 cm pangkat 2. Oke, selanjutnya sebagai tugas untuk dikerja, ini ada sebuah kubus yang diberi nama kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini yang diketahui panjang rusuknya adalah 10 cm. Cari yang mana yang disebut dengan diagonal sisi AC, kemudian diagonal ruang CE. Kemudian yang dicari adalah ACE, luas segitiga ACE. Segitiga ACE. Saya kasih garis bantu. Ya. Ini adalah ACE. Oke, kemudian untuk luas permukaan kubus, silahkan cari di Google apa rumusnya. Dan volume kubus, silahkan juga cari di Google apa rumusnya. Oke, silahkan dilanjutkan. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.